Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya akan memberikan suatu judul taklim, makhluk Allah yang paling mulia. Nah, siapakah makhluk Allah yang paling mulia? Sebagaimana surah yang baru saja saya bacakan tadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Nabi itu, Nabi Muhammad maksudnya, kepribadian Rasul Nabi Muhammad itu merupakan suatu contoh yang terbaik bagimu. Jadi Nabi Muhammad itu suatu contoh yang terbaik. Jadi kalau orang ingin hidupnya lebih baik, contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata saya. Kadang-kadang kita zaman sekarang ini orang hanya mendengar kata orang, dalilnya tidak ada, kadang-kadang hanya berdasar kata orang. Itu yang kebanyakan pada kini. Itu sebenarnya tidak boleh. Dasar beragama itu dasarnya dari Allah, bukan dari akal kita. Sudah berkali-kali saya nyampaikan. Kalau yang sekedar akal, Fir'aun juga berakal, Qarun juga berakal, Iblis juga berakal. Tapi akal seperti itu tidak didaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang didaki Allah itu akal yang patuh kepada Allah, akal yang dibimbing oleh wahyu Allah. Itu baru akal yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad, Allah katakan sesungguhnya dalam kepribadian Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik bagi kamu, kata Allah. Jadi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Jadi kita kalau membahas masalah yang terbaik lagi ya, siapa makhluk yang terbaik? Memang makhluk Allah itu banyak sekali. Malaikat dan seluruh banyak lagi makhluk-makhluk Allah. Bahkan akhirat atau surga dan neraka itu juga makhluk Allah. Nah, makhluk itu apa? Ya, makhluk itu semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Ya. Yang dicipta Allah namanya makhluk. Yang pencipta namanya Khaliq. Makanya banyak orang bertanya, ya Ustaz, saya termasuk orang berbalik semua Ustaz. Ngapa? Kata dia bilang, saya sering mendengar orang bicara tentang akhlak. Katanya akhlak itu orang yang berbuat baik. Apa sama Ustaz? Ada pertanyaan begitu. Sebenarnya akhlak dengan orang berbuat baik itu beda. Ya. Katakanlah orang komunis dulu ya, orang yang anti Tuhan itu umpamanya, dia berbuat baik, ngasih orang makan, kasih pakai miskin. Apakah dia dikatakan berakhlak juga seperti itu? Ya, santun. Apakah dia termasuk akhlak? Tentu jawabnya akhlak itu yang sifatnya khusus. Kata-kata akhlak itu berkali-kali saya sampaikan. Kata-kata akhlak itu berasal dari kata akhlaqo. Akhlaqo itu telah mencipta. Yukhliqu, sedang mencipta. Akhlak itu isim masdar. Apa maksudnya? Ciptaan.
Jadi yang namanya orang berakhlak itu sifatnya orang mencontoh dari sifat pencipta, pencipta Allah. Jadi orang yang mengikut orang yang mengikut perilaku Allah, itunya namanya orang berakhlak. Siapa dia? Orang yang berakhlak itu kita harus tahu. Dia itulah adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Allah mengaku dia yang paling mulia. Tidak ada lebih dari itu. Nah, siapa manusia yang sempurna itu? Allah memuji, bukan kita ya. Jadi kalau kita walaupun orang itu dipandang Allah ya, seandainya Allah memandang seseorang itu hina, kita sebumi ini, seluruh isi bumi mengatakan mulia, tetap juga dia hina. Ya, tapi yang nilai yang berharga pujian Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah 68 atau surah Al-Qalam itu. Surah Al-Qalam itu Allah katakan ya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allah puji Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Coba kita berpikir, ada makhluk yang lain dipuji Allah katakan agung? Tidak ada. Pandangan kita tuh melihat surga. Surga itu semuanya lengkap. Ya, di surga itu semua lengkap, nikmat semuanya ada. Luar biasa kan? Namun surga tidak pernah dikatakan oleh Allah dia itu agung. Ya, tak ada Allah katakan surga itu agung. Tapi Nabi Muhammad dikatakan Allah agung. Innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai yang akhlak yang agung. Kenapa Allah puji Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu berakhlak kepada kholik. Maksudnya apa yang diperintah kholik dia berbuat. Seperti yang, jadi kalau akhlak itu kalau kita arti sebetulnya tak bisa diarti dalam bahasa lain. Ya, akhlak itu sifatnya khusus orang yang mempraktikkan perilaku Allah. Nah, itu berakhlak. Contohnya apa? Yang dicontoh oleh Nabi. Apa sumbernya? Al-Quran. Kalau bersumber Quran, itulah orang berakhlak. Jadi yang namanya surga tidak dipuji Allah bahwa surga engkau surga. Sesungguhnya apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mempunyai apa? Yang agung. Tak ada Allah puji surga. Tapi yang nama Nabi Muhammad itu dipuji Allah agung. Kalau sudah Allah memuji agung, ada lebih lagi itu. Yang maha agung memuji Nabi Muhammad, adakah lebih lagi itu? Sudah jelas tidak ada yang lebih dari itu. Kalau dalam bahasa orang sana, best of the best. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna. Siapa yang memuji Allah? Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita banding mana mulia surga dari Nabi Muhammad? Itu orang ada bertanya kemarin. Ya jelaslah mulia Nabi Muhammad. Surga itu sebenarnya pelayan cuma kedudukannya. Jauh di bawah. Surga itu dia jauh tinggi Nabi Muhammad. Surga itu tugasnya sebagai pelayan gimana? Ya. Hanya gitu. Jadi kalau kita tergila-gila dengan surga, tapi kalau Nabi Muhammad surga yang ingin menemui dia. Surga yang tergila-gila dengan dia. Begitu. Nah, jadi kita harus paham betul tentang Nabi Muhammad. Kadang-kadang zaman sekarang nih, ya, pikirannya secuil, akalnya secuil, ingin memprotes Nabi. Itu yang lucu. Allah mengatakan Nabi Muhammad itu yang paling agung. Agung. Lagi makhluk-makhluk yang ada, dia yang agung, dia teratas, dia yang terbaik, dia yang sempurna. Menurut Allah, ini mau dikritik. Itulah Nabi Muhammad. Beginilah kata Nabi Muhammad menurut akal dia. Akal dia cuma secuil, ilmu secuil. Ditanya pun masalah dia tak tahu. Ya, memang banyak, saya katakan banyak perbalisme, betul? Perbalisme itu. Nah, tapi dia ingin tahu. Nah, di sini saya sampaikan, siapakah makhluk Allah yang paling mulia? Jawabnya, makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau inilah tidak ada makhluk lain dari Nabi, seluruh Nabi yang lain, bahkan dari para malaikat, jauh lebih sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedudukan surga sekalipun masih di bawah
kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang lebih di atas. Jadi makhluk Allah yang paling mulia, yang paling disebut Allah agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbantah lagi. Walaupun seisi bumi ya tidak memuji dia, ia tetap orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Tidak ada makhluk yang lain dikatakan oleh Allah agung, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang melenahkan Nabi Muhammad, itulah nama syaitan. Ya, syaitan itu dikatakan oleh Allah ada dua macam syaitan. Ada yang sejenis jin, ada sejenis manusia. Itu tetap namanya syaitan. Jadi syaitan itu apa? Orang yang tidak menentang Allah. Jadi sini dua, ada makhluk jinnah dan kedua manusia. Minal jinnati wan nas. Ada jenisnya apa? Jenis jin, setan juga. Dan yang kedua jenis manusia. Manusia yang tidak patuh kepada Allah juga namanya syaitan. Jin juga tak patuh dengan Allah namanya syaitan. Sama-sama. Hanya teman yang akrab dia itu. Jadi oleh sebab itu saya akan menyampaikan ini, jangan ada lagi pemasalah. Manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu harus dipegang, itu kuncinya. Oleh sebab itu banyak pertanyaan lagi, ada yang teman-teman itu banyak yang bertanya. Sudah saya jelaskan sejelas-jelas tentang ayat, masih menerang ini mana ayat. Sudah jelas, kenapa? Hatinya tidak tersentuh seperti dengan ayat Quran. Tapi kalau mendengar kata-kata orang, kata lucu orang, menurut akal dia, katanya menurut syaitannya senang. Tapi kalau menurut yang jelas diminta dalil, sudah dijelas dengan dalil, dia tidak mau kata mana dalil jelas lagi. Dia kalau saya menyampaikan ayat Quran katanya menurut keterangan dia tak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Karena hati tidak tersentuh. Kenapa hati tak disentuh? Karena dia mengikut syaitan. Syaitan tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tidak akan bisa disentuh. Al-Quran tidak bisa disentuh melainkan orang yang disuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang disuci oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah ahlul bait Nabi dan para ahlul baitnya. Makanya Rasul berpesan, akan aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Pertama Al-Quran, yang kedua ahlul baitku atau itrahku. Kalau kamu berpegang pada duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sampai kamu menyumpahkan aku di surga nanti. Jadi kita itu punya dalilnya. Kita mesti ada kata kunci, ya. Kata kunci itu harus kita miliki. Ya, kalau kita sudah memiliki kuncinya, selamat kita dunia dan akhirat. Kita tidak meraba-raba lagi, tidak menurut kata Sanu, tidak menurut kata Sanu, tak menurut pendapat Sanu. Menurut pendapat Sanu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Itu namanya orang tidak punya pegangan yang kuat. Orang-orang yang punya pegangan kuat, walaupun memegang bara api, berapa panas perang maka api, kalau sudah dia tahu, tidak dilepasnya. Walau sepadan apapun. Walaupun seberat memikul gunung, dia akan pikul gunung tersebut. Dia tidak akan menyerah. Itu orang punya pegangan yang kuat. Kalau dalam bahasa Melayu disebut tuh putus maripat. Putus maripat itu betul-betul tahu, tak ada keraguan lagi. Jadi kita berislam ini tidak ada ragu. Tidak ada boleh jadi, benar, boleh jadi. Itu nama hati orang ragu pada kebenaran. Di sini saya sampaikan. Kadang-kadang saya menyampaikan juga, banyak juga orang berpendidikan, ada tamatan luar negeri, ada tamat lagi Mesir, dari manapun, tapi dia tak paham. Sekali-kali saya bertanya dengan dia, saya itu heran dengan Anda. Kenapa? Heran saya, karena Anda tak paham. Itu saja saya kata, heran karena dia tak paham. Oleh sebab itu saya mengimbau pada kaum muslimin dan muslimat yang mana saya berada, kita jangan sampai lepas pada Al-Quran, ya. Boleh nyawa kita boleh berlepas dari badan, iman kita jangan sampai lepas dari badan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah katakan, ya,
Orang beriman itu apa? Disuruh betul Allah kafah keseluruhannya, ya. Harus kafah, pegangannya tak boleh pilih-pilih, ya. Ini penting, ini tidak kafah pada keseluruhannya. Itu Allah perintahkan. Jadi kita diperintah oleh Allah supaya kita berislam dengan kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah syaitan. Sungguh Allah, syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi kita dianjurkan oleh Allah jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi banyak orang yang mengatakan tak perlu takut murtad. Ini syaitan yang berkata. Banyak syaitan mengatakan jangan takut murtad. Itu syaitan itu berkata. Kenapa jangan takut murtad? Sudah jelas murtad itu dikutuk oleh Allah. Tak takut dia dikutuk Allah. Ini tahu orang ini jauh dari kebenaran, ya. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu, benar-benar bertakwa kepada Allah. Jangan kamu mati melainkan dalam agama Islam. Kalau dia murtad tidak agama Islam, celaka dia nantinya. Jadi di sini kita harus paham. Oleh sebab itu, kembali pada judul. Nah, siapanya orang yang mempraktikkan Islam yang benar-benar Islam? Itu siapakah orang mempunyai akhlak yang agung? Siapa manusia yang paling diagungkan oleh Allah? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, mari kita sama-sama mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama, karena dia adalah manusia yang agung menurut Allah. Ya, Allah yang memujikan dia adalah makhluk ya Allah yang paling agung. Jadi kalau yang agung itu tidak ada atas lagi itu, ya. Tidak ada atas lagi itu. Kalau dalam bahasa sana apa? Best of the best. Jadi Nabi Muhammad itu best of the best. Tidak ada. Tidak ada cacatnya, tak ada kurangan. Ya, itulah Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling mulia. Ini makhluk Allah paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.